Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah anak-anak pada hari ini pada kesempatan hari ini kita mau belajar tematik seperti biasa di pembelajaran tema ke-6 subtema ke-4, yaitu pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Mari sama-sama kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa sebelum belajar. Allahumma ya alimu alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa rafa'na bima alamtana innaka antas sami'ul alim. Baik anak-anak semuanya, pada pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran yang hari ini kita pelajari yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yaitu tentang membaca teks bacaan cara merawat tanaman. Kemudian yang kedua itu pembelajaran IPA, yaitu mengetahui cara merawat tanaman. Yang ketiga itu pembelajaran matematika, yaitu membandingkan berat benda. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran PKN, menentukan sikap mematuhi aturan merawat tanaman. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, di sini Ibu mempunyai teks merawat kebun tomat. Sambil mengamati kebun tomat, Ino dan Paman bercakap-cakap. Ino bertanya, "Bagaimana cara berkebun tomat, Pak?" Paman, "Berkebun lebat." Paman menjawab, "Paman selalu merawatnya dengan baik dan benar." Kemudian Ino bertanya kembali, "Apa saja yang Paman lakukan?" Paman menjawab, "Paman memberi pupuk pada tanaman, menyiram setiap hari, dan membersihkan rumput liar serta hama yang mengganggu." Kemudian Ino bertanya kembali, "Mengapa kita harus memberi pupuk pada tanaman?" "Tanaman diberi pupuk agar tumbuh subur," kata Paman. Ino bertanya kembali, "Kapan sebaiknya kita memberi pupuk?" Kemudian Paman menjawab kembali, yaitu pupuk sebaiknya diberikan setiap minggu. Nah, itu adalah teks bagaimana cara merawat kebun tomat ya. Jadi Paman itu menjelaskan bagaimana cara merawat kebun tomat, yaitu dengan memberi pupuk, menyiram, kemudian membersihkan rumput liar ya. Karena itu adalah rumput hama yang akan mengganggu tanaman ya. Oke, untuk selanjutnya tanaman butuh perawatan agar tumbuh subur. Bagaimana cara untuk merawat tanaman? Nah, di sini Abu akan menjelaskan bagaimana sih cara merawat tanaman. Yang pertama, di sini Paman itu merawat tanaman dengan pemberantasan gulma. Apa itu gulma? Gulma adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam, contohnya rumput liar ya. Jadi tanaman yang banyak rumput liarnya yaitu kita buang ya, dibersihkan biar tidak ada hama yang mengganggu tanamannya. Kemudian pemberantasan gulma dengan cara menyiat tanaman, yaitu atau membuang tanaman ya. Kemudian yang kedua, Paman merawat tanaman dengan penggemburan. Apa itu penggemburan? Penggemburan dilakukan agar tanaman tidak memandat. Penggemburan dilakukan dengan menggunakan cangkul atau scoop kecil. Jadi biar tanamannya tetap subur ya. Karena biasanya kalau penggemburan ini tanaman agar tumbuh subur ya. Kemudian yang ketiga yaitu pemupukan. Nah,
Tumbuhan memerlukan unsur hara pada tanaman. Unsur hara adalah zat penting untuk pertumbuhan. Unsur hara didapatkan dari tumbuhan dari pupuk ya. Ini adalah cara merawat tanaman, yaitu pemupukan yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu pemangkasan. Apa itu pemangkasan? Pemangkasan dilakukan terhadap daun-daun dan ranting yang rusak atau tua. Nah, pemangkasan dilakukan untuk menyuburkan tanaman. Biasanya kalau kita tanamannya atau dipangkas daun yang kalau daunnya sudah rusak atau tua, biasanya tumbuh lagi tanaman yang baru ya. Dan biasanya di sini lebih banyak lagi, maksudnya lebih subur lagi ya. Kemudian yang kelima yaitu menyiram tanaman ya. Menyiram tanaman dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Menyiram tanaman dilakukan semua bagian tanaman, terutama pada daun ya. Jadi kalau kalian menyiram tanaman, alangkah baiknya jangan hanya bawahnya saja atau kalian menyiram hanya tanahnya saja, tapi seluruh dari atas sampai ke bawah. Jadi daunnya ikut tersiram oleh air biar tanamannya tumbuh subur ya. Itu adalah contoh bagaimana kita cara merawat tanaman ya. Nah, di sini Ibu mempunyai aturan-aturan bagaimana kita cara merawat tanaman. Yang pertama yaitu menyiram tanaman setiap hari ya. Ini adalah aturan bagaimana kita merawat tanaman biar senantiasa tanaman subur ya, buahnya lebat ya. Kemudian yang kedua yaitu tidak memetik daun atau merusak pohon ya. Jadi kalian jangan sembarangan memetik daun, kecuali daun yang tidak daun yang sudah tua ya atau tidak berguna lagi, boleh dipetik lagi daunnya ya, atau dibuang biar lebih subur lagi. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menginjak rumput. Nah, biasanya kalau misalkan kita menginjak tanaman tersebut ya pasti akan mati. Ini adalah contoh aturan-aturan bagaimana kita merawat tanaman ya. Oke, di sini Paman Ino mengajak Ino membeli pupuk. Nah, di toko terdapat 3 tumpukan karung pupuk. Karung pertama adalah 5 ons. Kemudian karung yang kedua adalah 10 ons. Kemudian karung yang ketiga adalah 15 ons. Nah, berapa kilo karung pupuk yang ada di toko? Nah, jadi kita dari cerita di sini yaitu yang ditanyakan adalah kilo. Ya, jadi yang ditanyakannya berapa kilo pupuk yang ada di toko. Nah, kita akan selesaikan soalnya. Diketahui karung pertama adalah 5 ons. Kemudian karung kedua adalah 10 ons. Kemudian karung ketiga adalah 15 ons. Yang ditanyakan berapa kilo berat karung pupuk di toko. Nah, seperti kita sudah belajar sebelumnya, kalau 10 ons itu sama dengan 1 kilo. Nah, di sini kita akan menyelesaikan bagaimana kita cara mengerjakan menghitung seluruh berat karung yang ada di toko. Kita akan jawab, jadi 5 ons sama dengan setengah kilo atau 0, kilogram ya, atau setengah kilo ya kalau 5 ons itu. Kemudian 10 ons sama dengan 1 kilo. Kemudian 5 ons sama dengan 1,5 kilo atau 1,5 kilo. Jadi kita dari ons ini kita rubah ke dalam kilo terlebih dahulu ya. Nah, kita hitung
0,5 atau setengah kilo ditambah 1 kilo ditambah 1,5 atau 1 kilo setengah sama dengan 3 kilo. Jadi berat pupuk yang ada di toko adalah 3 kilo ya. Gimana anak-anak, paham untuk soal ini? Baik, di sini Ibu akan ada soal berikutnya, yaitu paman memasukkan jeruk ke dalam karung. Ada 4 karung jeruk hasil panen, masing-masing memiliki berat yang berbeda. Nih, kita lihat ya. Karung A adalah 500 gram. Yang karung B adalah 20 ons. Kemudian karung C adalah 3 kilo. Nah, karung D yaitu 2000 gram. Nah, kalau ini kita rubah ke dalam kilo semuanya, kalau 500 gram kira-kira berapa kilo? Betul, adalah 5 kilo. Kemudian kalau 20 ons kira-kira berapa kilo? Betul, adalah 2 kilo. Kemudian yang D 200 gram yaitu sama dengan 2 kilo ya. Nah, anak-anak, Ibu pengen kalian coba kalian bandingkan dengan menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Jadi kalian silakan bandingkan berat benda atau jumlah karung yang tadi kalian ketahui ya. Coba di sini ya. Di sini karung A 500 gram titik-titik 3 kilogram. Nah, menurut kalian kira-kira ini lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Nah, kita rubah dulu ke dalam kilo ya. Nah, yang A 500 gram sama dengan berapa kilo? 5 kilo. Jadi di sini jawabannya 500 gram sama dengan 5 kilo titik-titik 3 kilo. Jadi jawabannya apa? Betul, lebih besar. Jadi karung A lebih besar dari karung C ya, seperti itu ya. Jadi anak-anak, nanti kalian ketika mengisi kalian dihitung dulu, dirubah dulu ke dalam kilo atau ons atau gram dulu ya. Jadi kalian bisa mengisi mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil atau sama dengan ya, seperti itu. Oke, anak-anak, setelah kalian menyimak video atau misal penjelasan dari Ibu, tugasnya kalian kerjakan di buku 2F di halaman 138, 144, 145. Kemudian tugasnya seperti biasa dikirim ke Google Classroom berupa foto ya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah menyimak video Ibu sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini menjadi berkah dan menambah ilmu yang bermanfaat buat kalian. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.